Kami bersyukur memuji Engkau ya Tuhan yang baik, yang sudah menciptakan kami, yang menebus kami ketika kami sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan tidak membuang kami, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tapi Tuhan tebus dengan darah anak-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, dipercikan sehingga setiap daripada kami yang berdosa boleh dikuduskan, boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan, yang sekali lagi kami mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh singkapkan setiap daripada kami, pulang boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya mengambil tema hari ini tentang bijaksana bagi kehidupan, wisdom for life. Saya mengajak kita boleh membuka Mazmur 90 ayat yang ke-12. Satu ayat saja yang akan kita baca bersama-sama. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kalau sudah kita membaca bersama-sama Mazmur dari Musa. Mazmur 90 ayat yang ke-12. 1, 2, ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana itu perlu atau tidak? Pasti perlu, gitu ya. Bijaksana itu bukan sesuatu hal yang bisa terlihat secara kasat mata, gitu ya. Tapi suatu hal yang definitely sangat perlu untuk kita mengambil keputusan-keputusan yang penting. Saya pernah mendengar gitu ya, kisah diceritakan oleh pendeta Dr. Stephen Tong, bahwa dikatakan bahwa satu gereja ada satu masalah gitu ya, sehingga diperlukan rapat itu berlangsung sampai malam, sehingga ya istri yang ada tunggu di rumah gitu ya, nanti kan kok suami saya nggak pulang-pulang gitu ya, ini pembicaraan lama sekali dalam rapat di gereja tersebut. Akhirnya suaminya pulang, diceritakan, wah tadi ada dua pihak yang bertikai gitu ya, sulit sekali menentukan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Di pihak yang pertama ceritakan daripada versinya, kisahnya, waktu dengar, ya kayaknya benar gitu ya apa yang disampaikan. Lalu akhirnya kemudian pihak kedua kembali datang dengan versinya sendiri, ceritanya sendiri. Lalu dengar lagi, dan ketika disampaikan, kok kayaknya benar juga gitu ya. Lalu istrinya tegur dia, katakan, nggak mungkin dong dua-dua benar. Kalau dua pihak bertikai, harusnya ada salah satu yang benar. Terus dari suaminya bilang, kamu juga benar, gitu ya. Jadi bagaimana kita perlu berikan satu bijaksana gitu ya, untuk menentukan yang benar atau yang salah, yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Nah itu juga yang diminta oleh Salomo waktu dia harus menjadi raja, memimpin daripada pemerintahannya. Yang begitu banyak rakyatnya, bagaimana bisa memimpin dengan baik. Butuh satu kebijaksanaan yang tepat. Boleh slide pertama dimunculkan gitu ya. Sokrates, Bapak Ibu sekalian, adalah satu filsuf yang kita kembali gitu ya, yang mengubah arah daripada diskursus, daripada filsafat yang sebelumnya bicarakan hal-hal di luar manusia gitu ya. Kemudian diarahkan kepada kehidupan manusia. Murid daripada dia, Plato dan Sokrates, itu dua murid yang boleh dikatakan membahas segala sesuatu yang sudah ada di dalam dunia ini. Sehingga semua filsuf sesudah Plato dan Sokrates dikarenakan itu cuma catatan kakinya saja gitu ya, yang mengacu kepada apa yang dibicarakan Plato dan Aristotle. Maka Sokrates menjadi tokoh utama yang mengganti arah daripada filsafat tersebut kepada kehidupan manusia. Dan dia katakan seperti ini, an unexamined life is not worth living. Kehidupan yang tidak diuji itu tidak layak untuk dihidupi. Cuma sayang, dia berhenti sampai di sini. Dia tidak sampai katakan bagaimana caranya kita menguji daripada kehidupan ini. Dia memakai cara dialektika, dia coba tanya gitu ya. Orang yang merasa tahu akan satu hal, ketika ditanya lagi, akhirnya ya tidak tahu gitu. Maka kita bersyukur, kita adalah orang-orang Kristen yang Tuhan sudah berikan wahyu Tuhan. Inilah kitab suci yang menjadi satu standar bagi kita, bagaimana kita menguji daripada kehidupan kita. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah jatuh dalam dosa, kita diciptakan dalam gambar rupa Allah, punya kebenaran, punya kekudusan, tapi itu sudah rusak, terkorupsi, corrupted. Sehingga firman Tuhan menjadi gambar daripada Allah yang kembali baik adanya. Ini ada kebenaran dan kekudusan dinyatakan di sana. Ini seperti cermin bagi kita. Sehingga waktu kita melihat firman Tuhan tersebut, memberikan gambaran yang tepat bagi kita, seringkali kita benci, kita tidak suka. Kita tidak suka dikritik, kita tidak suka dikatakan kesalahan kita, kekurangan kita, sehingga seringkali kita malah membalikan diri dan melupakan apa yang sudah disampaikan daripada kitab suci. Padahal kembali ini adalah satu kritik yang benar, yang kudus, yang sungguh-sungguh dinyatakan dengan cinta kasih oleh Tuhan kepada setiap daripada kita. Kita orang-orang yang bukan tidak tahu bagaimana cara menguji kehidupan ini. Pendeta David Tong dia pernah sampaikan, atau kali di WA Group,
Wah, waktu saya baca kitab suci gitu ya, saya menemukan banyak kesalahan. Loh, kok bisa gitu ya, baca kitab suci menemukan banyak kesalahan. Tapi dia tambahkan bahwa kesalahan itu ada pada diri saya, bukan di kitab sucinya. Kita orang-orang yang tunduk kepada otoritas kitab suci. Kita bukan orang yang mengkritisi kitab suci itu semua. Oh ini salah, ini ditulis oleh siapa-siapa. Bukan orang-orang yang tercantum namanya di dalam tulisan tersebut. Tidak, kita tidak menempatkan rasio lebih tinggi daripada kitab suci. Kita tempatkan rasio kita tunduk kepada otoritas kitab suci. Makanya yang pertama yang kita boleh sampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Sokrates tersebut. Nah, Musa menyatakan bahwa kita memiliki waktu yang terbatas. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Berarti ada waktu kita yang terbatas, Bapak sekalian. Bijaksana itu dimulai dengan kita memahami bahwa waktu kita di dalam dunia ini, waktu yang terbatas. Waktu itu tidak gampang untuk berulang kembali. Bijaksana itu berasal dari mana? Gitu ya? Boleh munculkan slides. Ada dua figur yang saya munculkan di sini. Satu, Tuhan Yesus. Gitu ya. Yang satu lagi siapa kira-kira? Ini personifikasi daripada bijaksana di dalam dunia Yunani kuno. Seorang wanita, seorang fighter gitu ya, punya armornya, perlengkapan perangnya, ada topinya, ada baju zirahnya, ada tombaknya, ada perisainya. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Athena ya, tepat sekali. Athena, kota yang diperebutkan oleh dua dewa. Satu dewa Poseidon, satu lagi Dewi Athena gitu ya. Dan akhirnya dimenangkan oleh Athena sehingga kota itu dinamakan kota Athena. Mereka menyembah kepada Dewi Athena. Inilah gambaran daripada kebijaksanaan yang dipuja-puji oleh orang-orang Yunani. Dari mana munculnya Athena? Dalam mitologi dewa Yunani gitu ya, digambarkan bahwa Athena ini adalah anaknya daripada dewa paling kuat, berkuasa, yaitu Zeus. Zeus punya istri gitu ya, dewi juga, itu namanya Hera. Tapi sebelum dengan Hera, dikatakan bahwa Zeus ini ya punya pacar yang pertama gitu ya, namanya Metis. Lalu dalam hubungan mereka, terus kemudian Metis itu mengandung, dan menurut nubuatan gitu ya, bahwa dalam dewa tersebut, bahwa kalau nanti anak yang dikandung oleh Metis tersebut lahir, maka nanti bisa anak tersebut ya mencelakakan Zeus. Maka Zeus katakan, udah bunuh saja, aborsi saja daripada anak yang dalam kandungan kamu. Tapi Metis tidak mau. Dan singkat cerita, Metis diubah jadi serangga gitu ya, sampai bisa jadi serangga, terus dimakan oleh Zeus. Tapi setelah dimakan oleh Zeus, tidak mati. Dia tetap ada di sana, tetap mengandung, dan nanti akhirnya melahirkan Athena di dalam tubuh atau kepalanya Zeus. Maka ketika ya Athena sudah dilahirkan gitu ya, dibentuklah armornya tersebut. Ada pukulan-pukulan bagaimana gitu ya, ada bunyi yang bikin kepala Zeus itu sakit kepala. Sehingga akhirnya dia minta tolong pada seorang dewa lain, dewa pandai besi gitu, Hephaestus, yang menciptakan alat-alat tools untuk ya membantu supaya sakit kepala itu hilang. Akhirnya dibentuklah ya entah kapak atau apa gitu ya, yang dipakai untuk membelah kepala Zeus, tidak mati Zeusnya. Tapi ketika kepala Zeus tersebut terbelah gitu ya, maka lompat keluarlah Athena tersebut, sudah dewasa lengkap dengan seluruh perlengkapan senjata perangnya. Sehingga bijaksana digambarkan, lahir daripada siapa? Daripada Zeus. Keluar sudah dalam pergumulan sakit kepala tersebut gitu ya, dalam kondisi yang ya sudah dewasa. Di sini kalau kita coba tafsirkan ya, apa yang disampaikan dalam mitologi Yunani kuno tersebut, gambaran seperti ya seorang pria, terus dengan wanita gitu ya, yang mungkin masih muda, belia gitu ya. Lalu dalam relasi mereka, ya terjadi kecelakaan. Si pria masih mau entah studi kah atau karir apakah yang mau dikerjakan gitu ya, sehingga nanti anak yang akan dilahirkan itu mengganggu daripada karirnya dia, jalan hidupnya dia. Dia minta supaya digugurkan saja, tapi tidak terjadi. Maka terjadi kerumitan dalam kehidupan, pusing-pusing yang ada terjadi gitu ya, kerumitan, sakit kepala tersebut. Perlu ada satu solusi bagaimana menyelesaikan, dan solusi tersebutlah akhirnya bijaksana muncul. Bijaksana akhirnya keluar. Ini cara dunia, cara daripada manusia berpikir. Dari mana asalnya bijaksana itu ada? Dari satu ya, problem yang harus diselesaikan, disolusikan, dan ketika mendapatkan hasilnya dari problem tersebut, itulah bijaksana tersebut muncul. Tapi apa yang dibandingkan dengan Alkitab ajarkan? Tuhan kita Yesus Kristus adalah sang bijaksana itu sendiri. Dan dari mana Kristus berasal? Jawabannya kita bisa lihat dari Injil Yohanes. Dalam Injil prolog Injil Yohanes, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dikatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa,
dialah yang menyatakannya. Di mana di pangkuan Bapa? Dalam bahasa sini itu dipakai istilah is in the bosom of the Father. Dari jantung hatinya Bapa, dari dekapannya Bapa, pangkuannya Bapa, dari situlah Kristus keluar dan menyatakan isi hati Bapa sedalam-dalamnya. Maka tidak heran ya, ini konsisten dengan apa yang Musa sampaikan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh apa? Pikiran bijaksana? Bukan, hati yang berbijaksana. A heart of wisdom. Hati di sini kita tidak bisa reduksi Bapak Ibu sekalian, seolah hanya ya bagian emosi manusia saja, tidak. Hati menggambarkan keseluruhan keutuhan daripada manusia tersebut. Dan demikian Kristus gitu ya. Kristus yang hadir di dalam dunia inkarnasi menyatakan keseluruhan keutuhan Bapa ya di dalam dunia ini. Kehendak Bapa, kemuliaan Bapa, kasih daripada Bapa, kekudusan daripada Bapa. Itu sempurna dinyatakan oleh Kristus. Dan demikian panggilan kita, orang-orang yang dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Itu bukan hanya sebagian seperberapanya kita, tidak. Tapi keseluruhannya kita, termasuk juga aspek daripada emosi tersebut yang harus ada. Maka bagaimana kita hidup dengan berbijaksana? Kita tahu bahwa waktu kita itu terbatas, gitu ya. Next, waktu kita itu terbatas. Hidup ini bukan hidup yang bisa berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Hidup ini adalah hidup yang satu arah. Gitu ya. Life is a one-way street. Sehingga waktu kita makin besar, makin dewasa, gitu ya, kita tahu waktu itu terbatas. Kita nggak bisa hidup ya seperti anak-anak yang ya burden free, gitu ya. Nggak ada problem, cuma hanya memikirkan nanti apa, atau nanti sudah besar bagaimana, gitu ya. Kita yang sudah dewasa, kita tahu kita tidak bisa mengulang waktu masa lalu. Kita harus menghidupi masa yang hanya satu arah saja. Dan dengan demikian, kita harus berhati-hati dalam setiap sikap, tingkah laku, dan ya keputusan-keputusan yang kita ambil. Dulu waktu masih awal-awal saya tobat percaya, terus kemudian beribadah di GRI Singapura, gitu ya. Hamba Tuhan yang waktu itu masih Pendeta Amin Chung, almarhum Pendeta Amin Chung. Ya, beliau sampaikan satu kisah, gitu ya, yang ya sangat menyentuh, mengingat sampai sekarang, gitu ya. Bicara tentang dua orang yang jalan bersama-sama dan mereka kemudian tersesat di satu wilayah, entah di hutan, gitu ya, di mana yang waktu mereka sampai di sana, terus nanti mereka lihat ya ada batu-batuan di sana. Lalu ada batu-batuan, ada juga satu papan yang memperingatkan, gitu ya. Tulisannya adalah yang mengambil akan menyesal. Lalu kalimat yang kedua, yang tidak mengambil juga akan menyesal. Maka dua orang ini berpikir, gitu ya, lah ada tulisan ini, ada banyak batu di sini, lalu apa yang kita harus lakukan? Dua orang punya respons yang berbeda. Satu orang mengambil batu, gitu ya, dan beberapa batu dia tidak mau ambil banyak-banyak, berat gitu. Mereka tersesat, mereka tidak tahu kapan bisa keluar, sehingga kalau bawa banyak-banyak, gitu ya, nanti akan membebankan dia sendiri. Sehingga dia hanya ambil ya beberapa batu saja. Lalu temannya yang satu lagi, dia berpikir, kalau ambil menyesal, kalau tidak ambil juga menyesal. Daripada membebani hidup saya, gitu ya, udah saya nggak usah ambil. Akhirnya mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Lalu nanti akhirnya mereka keluar, mereka kembali ketemu jalan, mereka ke kota, dan sampai di kota, orang yang bawa batu tersebut, dia pergi untuk cek batunya. Akhirnya setelah diteliti, gitu ya, wah batu ini ternyata batu yang berharga sekali, gitu ya. Setelah ditemukan batu ini batu berharga, dia menyesal. Kenapa saya tidak ambil lebih banyak, gitu ya. Tapi temannya yang satu lagi yang tidak ambil, dia juga menyesal. Kenapa saya tidak ambil sama sekali batu tersebut. Nah inilah satu gambaran di mana kita hidup, kita yang sudah dewasa, kita tahu ada kesalahan-kesalahan masa lalu yang kalau kita sudah tahu, gitu ya, kita tidak perlu menyesal. Tapi kita tidak bisa mengulang. Maka kita tidak bisa hidup ya kembali seperti anak-anak, gitu ya. Seperti yang selalu ada kesempatan, tidak. Tuhan tidak selalu kasih kesempatan kepada kita. Ya kembali, waktu kita kecil, kita masih muda, kita cenderung untuk ya melakukan yang semau-maunya kita. Kita tidak tahu batas limitnya kita, kekuatannya kita, gitu ya. Sehingga ada orang-orang yang pada akhirnya ya mengalami kecelakaan, Bapak Ibu sekalian. Ada kisah-kisah di mana anak-anak yang bukan anak-anak, mungkin sudah dewasa, gitu ya, umur 20 tahun, 30 tahun, mereka usia ya paling prima, gitu ya, kondisi paling sehat, mereka kerja mati-matian, mereka ya juga hang out, gitu ya, bertemu dengan kawan-kawan, ya menikmati daripada kehidupan mereka. Tapi terus kemudian kok tiba-tiba sakit dan akhirnya meninggal, gitu ya. Padahal usianya baik. Penyakit yang ada gitu tidak pernah diketahui ada penyakit yang ada. Lalu kenapa mereka akhirnya ya kolaps terus kemudian meninggal? Akhirnya diselidiki karena mereka terlalu memforsir tubuh mereka minum daripada
energy drink yang berbotol-botol gitu ya, dalam satu hari bisa berbotol-botol. Sehingga ya terus-menerus tubuh itu dipakai untuk dia dipompa untuk melakukan kegiatan sampai larut malam. Ya tidur istirahatnya cuma sedikit gitu ya. Inilah demikian kehidupan yang ketika kita mau kerjaan terus-menerus gitu ya, kehidupan yang pada akhirnya akan merusak dan mematikan kita. Tuhan bukan menciptakan kita model seperti itu, kita bukan mesin. Kita dicipta Tuhan, Tuhan sudah kasih pattern, kasih pola. 6 hari Tuhan bekerja, hari yang ke-7 untuk beristirahat. Tuhan perintahkan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Maka ketika Tuhan ciptakan manusia, juga Tuhan bukan ciptakan kita untuk ya langsung bekerja dari hari pertama, terus kemudian Adam harus bekerja hari kedua, ketiga, empat, baru kemudian hari ke-7. Ya, tidak, Tuhan ciptakan paling terakhir, hari ke-6, puncak daripada segala ciptaan. Itulah manusia. Manusia dicipta untuk apa? Untuk menikmati Allah. To enjoy God. To glorify Him forever. Untuk masuk pada hari Sabat, untuk menikmati seluruh karya pekerjaan Tuhan, dan kemudian bahkan menikmati Tuhan sendiri. Inilah kehidupan yang Tuhan rancangkan bagi kita. Ya, kehidupan kita nggak bisa kehidupan yang terus-menerus berjalan dan ya kita pikir expect semua akan berjalan dengan baik. Tidak gitu ya. Ya ada story of two woodcutters gitu ya, 2 penebang pohon. Yang satu terus-menerus bekerja, tapi akhirnya dia hasilkan pohon yang lebih sedikit dibandingkan temannya. Yang menebang pohon setelah sekian banyak pohon, dia berhenti istirahat, dia asah kembali kapaknya tersebut, kemudian baru dia lanjutkan memotong pohonnya. Maka 2 pola kehidupan yang berbeda dan kita perlu belajar berbijaksana seturut dengan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Waktu kita terbatas, iya, tapi Tuhan punya satu desain untuk kita kerjakan menurut desainnya Tuhan. Yang kedua, kita perlu belajar apa? Lebih bergantung kepada Allah. More dependent on God. Ini ada 2 tokoh, yang satu harusnya clear ya, quite obvious. Yang pakai topik siapa? Siapa? John Calvin ya. Satu lagi, John Calvin bicara dengan siapa? Tadi sudah muncul di awal ya, Socrates. Ya, mereka hidup zaman yang berbeda, tapi kembali ya kita coba percakapkan antara 2 tokoh ini, satu reformator, satu filsuf ya sebelum Kristus lahir. Apa yang disampaikan oleh Socrates gitu ya? Socrates dikatakan sebagai orang paling bijaksana di dunia Yunani kuno. Sehingga Socrates yang sebelumnya menjadi seorang pemahat batu gitu ya, woodcutter, dia waktu dengar satu orang balik daripada kuil Delphi, katakan, ini ada satu nubuatan daripada dewa gitu ya. Dikatakan bahwa kamu Socrates adalah orang paling bijaksana. Dan Socrates terkejut, batu itu hampir timpa daripada kakinya gitu ya. Dan dia mulai berpikir, saya orang yang paling bijaksana. Emang saya tahu apa gitu ya. Dia katakan, kenalilah dirimu. Ini satu ajaran yang kembali kalimat yang disampaikan oleh Socrates yang penting gitu ya. Kenalilah dirimu, know yourself. Tapi waktu dia coba menggali dirinya, memikirkan, apa yang saya bisa tahu? Saya orang paling bijaksana, apa yang saya tahu? Dan kita tahu ironinya gitu ya. Socrates katakan, aku tahu hanya satu hal. Dan satu hal yang aku tahu adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa. Gitu ya. Jadi filsuf yang paling berbijaksana adalah filsuf yang kembali mengalami kebuntuan. Dia tidak bisa memberikan satu pencerahan sama sekali gitu ya, tentang apa itu hidup yang berbijaksana. Dia tidak tahu apa-apa, hanya satu yang dia tahu, bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tetap ada kerendahan hatinya si Socrates dia sebagai filsuf. Kata filosofer sendiri, ya kita tidak bisa katakan ini satu kesombongan gitu ya. Wah, saya seorang filsuf, tidak. Kata filosofer adalah philia dan sophia, mencintai bijaksana. Maka seorang filsuf adalah seorang yang mengejar untuk mendapatkan kebijaksanaan. Dia bukan mengatakan saya sudah bijaksana, tidak. Dia mengejar untuk mendapatkan kebijaksanaan. Dan orang yang paling bijaksana mengatakan saya tidak tahu apa-apa. Gambaran yang benar, dia sama seperti dengan ya kita orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Siapa sih orang yang benar, orang yang kudus? Orang yang kudus bukan orang yang tidak ada dosa. John Calvin katakan orang yang kudus adalah orang yang punya sensitif yang besar terhadap dosa yang paling kecil. Maka orang yang paling bijaksana tahu dirinya tidak tahu apa-apa gitu ya. Itu orang yang paling bijaksana. Dan siapakah orang kudus? Bukan orang yang tanpa dosa, orang yang sensitifnya besar terhadap dosa yang paling kecil. Nah, apa yang Calvin katakan tentang pengetahuan akan bijaksana tersebut? Di buku yang paling awal, dia, buku Institute of Christian Religion, Calvin katakan bahwa hampir seluruh bijaksana
yang kita miliki. Bijaksana yang sejati, yang benar, itu terdiri dari dua bagian. Itu pengetahuan akan Allah dan pengenalan akan diri. Knowledge of God and knowledge of ourselves. Dua hal ini penting, dua hal ini perlu. Sokrates hanya benar separuh. Kenalilah dirimu, tapi nggak ada jawabannya. Calvin berikan jawaban lebih lengkap, karena kembali berdasarkan kitab suci. Kenalah Allah, know God, and know yourself. Kenalilah Allah dan kenalilah dirimu. Mengenali Allah pada akhirnya menyadarkan bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan, belas kasihan daripada Tuhan. Allah yang agung, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Dan kita yang hina. Ini baru pengenalan akan Allah yang tepat dan pengenalan diri yang tepat. Maka John Calvin kembali menjadi satunya gambaran akan iman yang kembali seperti apa. Gitu ya. Iman yang bukan sekedar pengetahuan saja, tidak. Pengetahuan akan Allah itu terekspresikan dengan jelas kalau kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini namanya kesalehan yang dituntut di dalam diri Calvin dalam Institute of Christian Religion. Bahwa orang punya pengenalan akan Allah, pengenalan akan Allah yang sejati itu yang seperti apa? Bukan yang sekedar tahu ada Allah, bukan yang sekedar tahu ini perintah-perintah Allah, tapi yang dengan gentar beribadah kepada Allah. Ada satu aspek experiential yang harus dikerjakan, dialami oleh kita yang percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar mental dan intelektual saja. Syukur kalau ada kegiatan-kegiatan, lalu dibukakan gitu kesempatan. Siapa yang mau melayani? Ini adalah satu kesempatan untuk kita boleh berbagian. Kita bukan hanya percaya pada Tuhan, terus kemudian selesai kehidupan kita. Tidak. Tuhan siapkan perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik, untuk kita terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan baik tersebut. Kemarin Bapak Ibu sekalian, waktu masterclass, dibahas tema tentang Yohanes Pembaptis dalam pelayanannya. Yohanes Pembaptis orang yang besar, banyak orang yang datang dalam pelayanan dia gitu ya. Tapi dia sadar, siapa sih dia? Dia hanyalah seorang yang membuka jalan bagi Kristus yang datang. Sehingga ada satu kerendahan hati yang dituntut yang harus ada di dalam hidup Yohanes Pembaptis. Dia katakan, untuk membuka tali kasihnya pun aku tidak layak. Yang datang lebih besar daripadaku. Bahkan untuk pekerjaan yang paling hina, yang sepele sekalipun. Aku tidak layak kerjakan hal itu. Dalam gereja, Bapak Ibu sekalian, gereja-gereja yang dibangun sebelum reformasi, gitu ya, yang menjadi pusat itu apa? Yang menjadi pusat biasanya adalah meja misa, meja perjamuan kudus. Sehingga orang datang gitu ya, langsung fokusnya itu ya ke depan, ke meja perjamuan kudus tersebut. Lalu posisi mimbar di mana? Posisi mimbar pengkhotbah itu bisa ada di tengah-tengah gitu ya. Kalau ada pilar, nanti ada tangga untuk naik ke atas. Lalu di sanalah pengkhotbah tersebut akan berkhotbah, menyampaikan firman Allah di bagian agak tengah daripada gedung gereja tersebut. Nah, waktu reformasi terjadi perubahan. Bahwa yang dipentingkan kembali bukan misanya tersebut. Perjamuan kudus penting. Itu Injil yang tetap harus disaksikan oleh orang. Tapi yang lebih penting adalah firman yang harus didengar, yang harus diberitakan. Itu tanda daripada gereja yang sejati. Sehingga dengan pemahaman reformasi seperti ini, gereja mulai berubah, seperti kondisi sekarang. Pulpitnya di mana? Di tengah, di mimbar, di depan. Sehingga orang datang tahu apa yang penting, apa yang diutamakan. Kalau sebelumnya yang diutamakan mungkin ya Kristus yang mau jadi tampilkan gitu ya, yang jadi korban. Kita tolak, reformasi menolak bahwa Kristus dikorban hanya satu kali saja, tapi orang Roma Katolik memikirkan bahwa setiap kali misa diadakan, Kristus dikorbankan di sana. Tapi mereka punya fokus ya ke depan pada Kristus. Nah, waktu mimbar ditempatkan di tengah dalam gereja-gereja yang pasca reformasi, ada kebahayaan. Kebahayaannya di mana? Kebahayaannya orang lebih lihat pengkhotbahnya daripada melihat Tuhan. Maka di sini kembali tuntut supaya sama seperti Yohanes Pembaptis. Belajar mengamini, mengatakan dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bahwa di dalam pelayanan, dalam gereja manapun, gak boleh ada matahari kembar. Matahari kembarnya bukan hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi matahari kembar antara Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus dengan hamba Tuhan. Kristus yang harus menjadi kepala di dalam gereja Tuhan sendiri. Maka apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Dia harus makin besar, tetapi aku makin kecil. Kalau bicara tentang terang bagaimana? Kristus harus makin terang. Lalu dirinya makin redup. Pasti salah bukan? Tetap dia harus bersinar, tetap dia harus melayani, tetap dia harus kerjakan seluruh pelayanan dengan baik. Tapi Kristus harus makin terang. Amin. Lalu bagaimana dengan kita?
Tentu kita makin terang. Tapi terangnya kita tidak ada apa-apanya, tidak ada signifikansinya sama sekali. Sama seperti ketika malam kita bisa lihat, oh ini ada terang, ada bintang-bintang yang banyak. Tapi ketika siang sudah tiba, matahari sudah terbit, maka langit sudah tidak perlu lagi daripada terangnya bintang-bintang tersebut. Nah, terang daripada matahari menutupi daripada terang-terang yang lain. Dan demikian dengan Kristus. Saat ini Kristus ada di sorga. Dan dia percayakan hamba-hamba Tuhan untuk menjadi terang. Dan setiap daripada kita, waktu diutus ke dalam dunia, setiap daripada kita juga menjadi terang. Terang yang bercahaya, yang mengarahkan terang tersebut kepada Kristus saja. Sang matahari kebenaran. Belajar untuk lebih dependent kepada Tuhan Allah sendiri. Yang ketiga, bagaimana kita hidup berbijaksana? Kita perlu mengenal juga musuh kita. Mengenal siapakah yang menjadi lawan kita. Si jahat yang digambarkan lebih seperti ya figur seekor ular gitu ya. Ular yang berbahaya, ular yang kembali bisa menelan kita hidup-hidup. Dalam doa Bapa kami dikatakan bahwa janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Maka langkah pertama kalau kita mau lepas daripada si jahat, ya jangan bawa diri kita kepada pencobaan. Kita harus melangkah menjauh daripada pencobaan tersebut. Pernah satu kali ada seorang yang bertanya gitu ya kepada saya. Jadi dia kerja udah cukup lama kejadiannya, dia kerja lalu kemudian dalam pekerjaannya dia ada kayak asistennya, sekretarisnya atau apa gitu yang membantu dalam pekerjaannya. Lalu relasi mereka cukup baik, tapi sang suami tidak ada apa-apa gitu ya. Tidak ada perasaan, tidak ada feeling, tidak ada main gila dan lain-lain terhadap ya rekan kerjanya tersebut. Tapi rekan kerjanya itu sering kali ya telepon gitu ya, atau kasih message atau apa gitu ya. Sehingga waktu sang istri tahu, sang istri mengatakan, kenapa dia melakukan seperti itu gitu ya. Sampai-sampai bilang, ya kalau dia mau mandi gitu ya, dikatakan, wah saya mau mandi dulu ya. Ini apa-apaan gitu, seperti itu. Nah sang suami waktu ditegur sama istrinya, dia bilang, oh saya nggak pernah ada perasaan lu sama wanita itu. Saya nggak pernah ada berpikir untuk ya menyeleweng main sama dia dan melakukan merusak daripada pernikahan kita. Sehingga waktu disuruh, dia harus dilepaskan dia dari pekerjaan tersebut, dia merasa ada keberatan juga. Karena dia merasa tidak melakukan kesalahan. Dia tanya bagaimana melihat akan hal ini. Ini dosa bukan? Dosa Bapak Ibu sekalian bukan hanya dilihat secara eksistensi kita saja gitu ya. Dosa kita harus pahami, ketika dosa masuk, dia akan merusak kesejahteraan, shalom yang ada. Maka sekalipun suami tersebut dia tidak ada niat jahat maksud untuk berkhianat, menyeleweng, tapi dosa sudah masuk, sudah. Karena sudah merusak daripada damai sejahtera yang harusnya ada di dalam keluarga tersebut. Maka saya setuju gitu ya dengan apa yang disampaikan. Ya harus wanita tersebut ya diberhentikan, tidak lagi bekerja di tempatnya. Jauhkan diri daripada temptation, pencobaan. Baru kita bisa berkata dengan sungguh kepada Tuhan, lepaskanlah kami daripada si jahat. Tahun lalu Bapak Ibu sekalian, waktu bulan Juni gitu ya, akhir, ada beberapa dari kami, dari STT, ada Pak Ben, ada saya, ada Pak Billy, ada Pak Jimmy. Pak Jimmy nggak pergi, Pak Jack Kawira. Kami pergi ke Universitas of Vienna, gitu ya. Di situ ada satu statue Castellian Fountain, tepat di tengah-tengah satu courtyard daripada Universitas Vienna tersebut. Jadi bangunannya ya 4 sisi gitu ya. Terus ada ya courtyardnya, Castellian Fountain di sana gitu. Lalu ada 2 pohon yang besar yang di samping kiri dan kanan. Nah di bangunan tersebut bagian bawahnya gitu ya, kita bisa jalan-jalan dan di bagian itu kita bisa lihat juga nanti ada ya patung-patung daripada orang-orang yang pernah jadi profesor mengajar di sana. Nah, Castellian Fountain ini kembali ada satu mitologinya bahwa ya satu tempat gitu ya di mana ada mata air yang keluar di sana dan orang-orang yang mau mendapatkan pengetahuan harus minum dari Castellian Fountain tersebut. Dialah yang menjaga pengetahuan sehingga tidak semua orang harus datang untuk mendapatkan pengetahuan dengan minum air di pancuran tersebut. Nah gambarnya indah sekali ya kalau kita pikirkan. Bahwa dalam satu universitas, ya orang-orang yang sudah mengecap minum daripada air pengetahuan tersebut, mereka nanti akhirnya menjadi ya para profesor, pengajar. Mereka yang quote-unquote immortalized gitu ya, diabadikan. Dan next,
Mereka lihat patung-patung yang dijejer dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi sepanjang jalan tersebut kita bisa lihat profesor di bidang apa yang ngajar apa gitu ya, tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Sehingga gambarnya seolah-olah bahwa orang yang datang ke sana gitu ya, dia mau belajar mencari pengetahuan, adalah orang yang mau mendapatkan daripada air tersebut, dari fountain tersebut, dan setelah berhasil maka akan diabadikan. Ya setiap kebudayaan gitu ya, ada yang mau ditonjolkan, yang diutamakan gitu ya. Kalau Vienna sendiri, sebenarnya ini kan universitas konteksnya gitu ya, sehingga profesor yang dimunculkan di sana. Tapi dalam kotanya sendiri, ya kota apa itu? Kota musik. Para musisi yang lebih ditonjolkan di sana. Ya Haydn pernah di sana gitu ya, Mozart di sana, siapa lagi? Strauss pernah di sana, Beethoven di sana gitu ya. Ini kota musik, orang sampai sekarang pun orang yang mau belajar musik biasanya kan ya pergi ke Vienna, ada Music Verein juga di sana. Lalu ada tempat-tempat yang lain, di Inggris ada Westminster Abbey, ada namanya Poets Corner gitu ya, ya di mana pujangga-pujangga yang penting berjasa di dalam literaturnya Inggris, mereka kan ditaruh namanya di sana, ditempatkan di sana gitu ya, sehingga orang bisa mengenang apa yang menjadi karya-karya mereka. Ada penghargaan yang diberikan di tempat-tempat lain gitu ya, ada tokoh-tokoh yang mungkin dimunculkan di sana. Kalau bangsa kita bagaimana? Apa yang diutamakan? Kok sunyi? Bangsa kita apa yang diutamakan? Para pahlawan gitu ya. Nama jalan kah? Lihat uang kertas gitu ya. Ya wajah siapa yang tertampang di sana. Ya, yang diutamakan adalah ya para pahlawan. Sebenarnya dalam pemahamannya Plato gitu ya, bicara soal pemerintahan, siapa yang harusnya memerintah adalah mereka yang punya pengetahuan, para filsuf, philosopher king. Itu tingkatan kepemimpinan emas dikatakan oleh dia. Lalu yang kedua, yang perak, yang punya ya kekuatan militer ini dan itu gitu ya, itu yang masih mampu mengontrol. In a sense Romawi ya dibangun dengan ya kekuatan militernya, tapi tetap yang menguasai secara pemikiran itulah kebudayaan daripada Yunani gitu ya. Sehingga ya, apa yang disampaikan oleh ya Plato itu tepat adanya. Nah, terkait kembali kepada Castalian Fountain nih. Ketika saya mendekat, Bapak Ibu sekalian, melihat air tersebut keluar gitu ya, saya dikejutkan. Ini ada satu sosok yang warna hijau di sana. Gitu apa? Ular. Begitu obvious gitu ya. Tapi ini ya ularnya patung gitu ya. Tapi tampaknya begitu hidup gitu. Sehingga memberikan ya kembali satu keterkejutan. Mau mengambil air pengetahuan tersebut, nggak bisa sembarangan. Ada yang menjaga. Bukan cuma si Castaliannya gitu ya, tapi juga ular tersebut. Ular yang bisa mematikan kamu. Sehingga kalau kamu ambil air, tidak sadar ada bahaya tersebut, ya maka kamu akan mati. Nggak mungkin immortalize, nggak mungkin dapatkan daripada ya keabadian tersebut. Ya bersyukur kita mendapatkan air hidup pekerjaan Tuhan saja gitu ya, bukan kemampuan kita, sehingga kita boleh hidup yang kekal. Tapi kembali, mau mendapatkan kebijaksanaan, perlu bijaksana. Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan Salomo. Raja yang paling bijaksana meminta bukan umur panjang, bukan kemenangan-kemenangan, bukan ini dan itu, tidak. Tapi dia minta kebijaksanaan untuk memimpin, menghakimi daripada setiap umat Tuhan yang begitu banyak jumlahnya. Dia minta bijaksana. Butuh kebijaksanaan untuk mendapatkan bijaksana. Dan setiap kita orang Kristen yang sudah mengenal Kristus sang bijaksana tersebut, betapa lebih banyak lagi Tuhan bisa limpahkan kebijaksanaan tersebut dalam kehidupan kita. Ask for wisdom dari Allah sendiri yang memberikan bijaksana. Maka waktu kita mengenal siapakah si jahat, kita tahu, kita berhati-hati terhadap kebahayaan tersebut. Kita mau mengenal si jahat bukan mengenal dalam arti kemudian ya kita terlibat dalam aktivitas yang dikerjakan oleh si jahat. Itu dikecam oleh Tuhan kepada gereja Tiatira di surat Wahyu. Gereja itu tahu apa? Tahu kedalaman hati daripada si jahat. Know the depths, seluk-beluk daripada si jahat. Nah itu pengenalan yang salah. Pengenalan kita adalah pengenalan yang sampai tahu, ini gereja apa? Ini gereja saksi Yehova. Ajarnya salah, bukan kemudian kita beribadah di sana untuk tahu lebih dalam, tidak. Untuk hanya tahu ini salah dan kita tidak ikut, tidak terlibat, menjauhkan diri. Ini yang Tuhan mau. Sehingga waktu kita tahu si jahat, bukan tahu sampai seluk-beluknya, tidak. Tahu untuk menghindari si jahat ini. The devil itu melakukan apa gitu ya? Ada banyak hal yang dilakukan oleh si jahat. Yang kembali gambaran ya seperti ular. Ular punya perkataan yang dipalsukan. Perkataan-perkataan Tuhan itu ya ditwist gitu ya, diputar balikan. Sehingga seperti kebenaran, tapi ternyata salah.
Ada racun yang bercampur di sana dengan yang benar. Tidak ada ular yang lidahnya itu ya satu kayak kita gitu. Lidahnya pasti bercabang dua. Nah itu ada yang benar dan yang salah dicampurkan oleh ular. Ada bisanya di sana. Yang kedua juga ular itu jalannya tidak pernah tegak lurus. Nah itu jalannya selalu kelok-kelok gitu kan. Letter S gitu. Kalau nggak ke kiri ke kanan. Nggak pernah bisa ya tegak lurus ke depan. Kecuali ularnya Nokia, snake gitu ya. Itu jalannya ke depan, lurus. Tuh. Tapi ular yang sejati, yang asli gitu ya, itu jalannya pasti kelok-kelok. Maka dalam tingkah laku dan perkataan, si ular itu tidak bisa dipercaya sama sekali. Dan ular tidak ada pertobatan. Ular hanya bisa ganti kulit, makin besar gitu ya, tapi nggak pernah berubah. Hewan lain ada yang metamorfosis ini dan itu gitu ya, tapi ular tidak pernah berubah gitu ya. Cuma makin besar gitu ya. Tidak pernah ada satu pertobatan. Dan yang terakhir, ular juga nggak punya tangan. Sehingga ular nggak bisa tepuk tangan puji Tuhan, gitu. Nggak bisa fellowship, nggak bisa salaman. Ular itu hanya bisa ya menjadi seorang diri saja. Dan ular mau menelan kita hidup-hidup. Ular tidak akan ya hanya kayak singa gitu ya, atau buaya. Yang kalau makan mungkin kita bisa selamat gitu, dengan tangan buntung dan lepas daripada terkaman binatang buas tersebut. Tapi kalau ular menerkam, ular akan menelan kita hidup-hidup, habis gitu ya. Tidak tersisa sama sekali. Maka kita perlu mengenal siapakah si jahat tersebut, supaya kita makin ya kembali aware dan jauh daripada bahaya tersebut. Maka apa yang disampaikan dalam doa Bapa kami gitu ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kita dipimpin Tuhan untuk juga mencari yang utama, yaitu apa? Kebenaran kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, bukan hal-hal yang lain. Maka bagaimanakah kita harus hidup setelah kita mengetahui waktu kita yang terbatas, setelah kita mengenal siapakah Allah kita dan bahaya yang ada, kita bisa belajar dari 3 buku bijaksana yang Tuhan sudah berikan. Sebenarnya ada 5 kitab bijaksana ya. Mazmur, lalu dari Amsal, lalu daripada ya kitab Ayub, kitab Pengkhotbah dan juga kitab Kidung Agung. Tapi 3 hal yang kita bisa belajar pada hari ini dari kitab bijaksana. Ada kitab Pengkhotbah yang mengatakan bahwa kehidupan ini kehidupan yang sia-sia. Yang sebentar ada, terus kemudian hilang. Full of vanities. Ini yang disampaikan dalam ya buku Pengkhotbah gitu ya. Orang kejar ini nanti meninggal, sudah tidak ada lagi di bawah kolong langit. Orang yang paling pintar sudah tidak ada. Orang paling kaya tidak ada. Orang miskin pun tidak ada. Presiden punya jasa demikian ini dan itu, ya tidak ada. Gitu ya. Akhirnya lenyap, dan lenyap. Kehidupan ini begitu penuh dengan vanities, kesia-siaan. Lalu bagaimana dengan kehidupan atau kitab Ayub? Dalam kitab Ayub, kita lihat Ayub mengalami penderitaan. Sehingga kehidupan ini kehidupan yang tidak bisa lepas dari sengsara penderitaan. Full of sufferings. Dan dalam kehidupan The Song of Songs, kitab Song of Songs, kitab Kidung Agung, kita melihat bahwa kehidupan adalah kehidupan dalam realita kasih. Kesannya 3 kehidupan yang kayak berbeda gitu ya, satu dengan yang lain. Tapi kalau ketiga ini kita lihat dalam kehidupan Kristen, inilah kehidupan Kristen yang dicantumkan dalam 3 ekspresi. Kehidupan dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih. Faith, hope, and love. Maka di dalam kisah kitab Pengkhotbah, yang kita bisa pelajari adalah Pengkhotbah itu sudah coba gitu ya, segala macam kehidupan. Waktu sober pun ya, waktu masih ya, sadar diri gitu ya, dia menguji kehidupan itu. Dia coba uji dengan mabuk juga. Tapi kembali, tidak menemukan kesenangan yang menetap di sana. Semua itu sia-sia. Dia sudah jadi yang paling pintar, paling kaya, paling punya prestasi ini dan itu. Dia punya banyak taman, punya banyak daripada servants-nya, pelayan-pelayannya. Tapi semua pada akhirnya, semua yang baik-baik tersebut, semua yang dia miliki tersebut. Waktu melihat Pengkhotbah pasal yang ke-12, itu semua sia-sia. Kalau melupakan Tuhan. Kalau membuang Tuhan dalam kehidupan kamu. Maka bagian daripada akhir itu mengatakan bahwa jangan lupakan Tuhan pada masa mudamu. Ingatlah Tuhan, takutlah akan Tuhan. Lakukan segala perintahnya. Tidak ada gunanya kamu memiliki segala sesuatu, you have everything, tapi kamu buang Tuhan. Itu kehidupan yang nothing. Tidak ada artinya sama sekali. Yang kedua, ya, maka ini kehidupan yang terkait dengan iman. Perlu bersandar pada Tuhan, perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus sudah naik ke sorga, tidak lagi terlihat.
Tapi kita waktu berdoa, kita seperti memberikan sauh, ada jangkar yang diarahkan kepada Kristus. Pengharapan dibalik daripada tirai tersebut dalam kitab Ibrani. Dan kita tahu, sekalipun tidak terlihat, ada tangan Tuhan yang pegang. Ada Tuhan yang masih jaga, pelihara, yang dengar daripada setiap doa kita. Inilah kehidupan penuh dengan iman. Yang kedua, tanpa pengharapan, maka kehidupan ini menjadi kehidupan yang sangat sulit untuk kita hidupi. Tapi belajar daripada kitab Ayub, waktu Ayub kehilangan segala-galanya. Kehilangan anak keluarganya, kehilangan harta bendanya, kehilangan bisnisnya, bahkan kehilangan daripada kesehatannya sekalipun. Tapi di akhir daripada kitab Ayub tersebut, ketika Tuhan berbicara, ada penyertaan Tuhan di sana. Pada akhirnya Ayub bisa mengatakan, enough, saya punya segala sesuatu ya, kalau Tuhan ada beserta dengan saya, Tuhan berbicara dalam kehidupan saya. Dia bisa kehilangan segala sesuatu, tapi Tuhan yang menyertai. Dan nanti Tuhan yang pulihkan daripada kehidupan Ayub sendiri. Di sini kontras sekali gitu ya, dengan kehidupan pengkhotbah. Pengkhotbah punya segala sesuatu, meninggalkan Tuhan, sia-sia. Tapi Ayub yang kehilangan segala sesuatu, tetap bertahan di dalam imannya, itu memberikan satu pengharapan. Pengharapan itu tidak pernah sia-sia. Maka ini menjadi pelajaran yang penting. Dan yang terakhir, maka kita hidup di dalam kasih. Prinsip kasih. Kita hidup di dalam realita, kita sudah dikasihi oleh Tuhan terlebih dahulu. Tuhan mengasihi kita lebih dahulu dan kita diajak untuk mengasihi Tuhan, membalas kasih Tuhan. The reality of love dalam Kidung Agung. Ada 4 macam yang kita tahu deh, istilah kasih, agape, philia, storge, terus ada eros. Yang seringkali manusia cari adalah yang bagian eros, tapi ada juga persahabatan, ada dalam keluarga. Tapi yang paling utama kembali kita mengenal kasih yang agape tersebut. Kasih daripada Allah, kasih surgawi tersebut. Kasih ilahi. Dan ini yang dituntut oleh Tuhan untuk kita hidup di dalam kasih. Gitu ya. Kasih yang pada akhirnya menjadi ekspresi yang keluar dalam kehidupan kita. Ada satu istilah dalam bahasa Jerman. Denken und danken. Gitu ya. Next. Denken und danken. Denken artinya berpikir, to think. Tapi juga perlu istilah bersyukur, berterima kasih, to thank. Denken und danken. Dalam kitab pengkhotbah pakai pikirannya gitu ya. Dia berpikir, dia mengkritisi hidup ini dan itu. Tapi ketika tidak ada satupun, dia bisa bersyukur kepadanya. Maka menjadi satu kehidupan yang sia-sia. Butuh danken, butuh ucapan syukur. Kalau kita hidup bukan cuma ya kerja dan kerja saja gitu ya, sudah accomplish begitu banyak hal. Tapi kemudian kita tidak ada ucapan syukur, dia bisa bersuka cita, sia-sia. Maka butuh namanya kembali bersyukur. Kalau kita akan bisa terlibat dalam pelayanan gitu ya, jangan sampai merasa, kok saya lagi gitu ya. Kok saya lagi, kenapa enggak yang lain sih? Gantian rotasi gitu, kok saya lagi gitu. Dan seringkali mungkin bisa membuat ya kita burn out, capek. Udahlah, saya cukup deh melayani Tuhan. Maka butuh kembali namanya ucapan syukur. Saya studi di TU Apeldoorn gitu ya. Dan di sana ada slogan namanya Denken om te dienen. Thinking to serve. Bahwa dilatih untuk berpikir dan pikiran kita dipakai untuk pelayanan. Tapi kembali, lihat dari Denken dan Danken ini gitu ya. Maka bagian ucapan syukur itu perlu. Kalau tidak, kita exhausted, lelah, merasa sudah cukup. Justru sukacita, ucapan syukur tersebut itu memberikan satu ya oil gitu ya, satu minyak yang kemudian ya kita akan terus jalannya dengan mulus, jalannya dengan baik. Sekalipun sudah ya berotasi sekian lama, tapi terus ada diberikan minyak, ucapan syukur. Sehingga tidak akan pernah kita lelah, Bapak Ibu sekalian. Syukur untuk pelayanan yang kerjakan Pak Tong gitu ya, jadi satu teladan yang indah. Secara fisik sudah sangat ya lemah, butuh bantuan. Tapi secara spiritual, secara rohani masih sangat menjadi berkat dan teladan bagi setiap kita, bahkan juga kepada anak-anak kita. Maka bagaimana caranya kita bisa berhidup dalam ucapan syukur? Menurut saya mudah sekali gitu ya. Dengan apa? Dengan kita nanti selesai ibadah gitu ya, kita buka handphone kita lihat fotonya kita gitu ya, yang kita simpan. Kita nggak akan simpan foto-foto yang ya kita waktu desperate kah atau apa gitu ya. Kita akan simpan memori-memori yang baik, yang di sana kembali kita bisa mengamini. Tuhan terima kasih, Kau sudah berikan satu memori yang indah dalam kehidupan saya. Saya boleh mengalami ini dan itu. Mungkin anak lahir, mungkin ada yang berhasil lulus naik kelas, mungkin ada pernikahan dan apa gitu ya. Itu semua adalah satu ya ucapan syukur yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, yang kemudian kita harus hidupi. Mereka hidup kembali, hidup yang berbijaksana, hidup yang tahu waktu kita terbatas.
Mau mengenal Kristus yang sudah bijaksana tersebut, yang diberikan dalam kehidupan kita, dan tahu bahaya daripada si jahat. Hidup di dalam iman, hidup di dalam pengharapan, dan hidup di dalam kasih. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kembali untuk kebenaran yang Tuhan sudah singkapkan bagi kami. Satu pembelajaran yang penting, di mana kami adalah orang-orang yang sungguh berbahagia, boleh mengenal kebenaran kitab suci. Boleh mengenal Kristus yang dibicarakan, jadi fokus dalam kitab suci. Sehingga kami boleh mendapatkan bijaksana surgawi. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan tidak tinggalkan kami, bahkan dalam kondisi-kondisi sulit sekalipun. Kami bisa belajar daripada kehidupan Ayub. Kami diingatkan untuk tidak jatuh dalam kehidupan seperti yang disampaikan oleh pengkhotbah. Bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam lingkupan kasih Tuhan, yang selalu menjaga, mengawasi, memperhatikan kami. Sehingga kami tidak pernah hidup seorang diri. Bahkan di akhir kehidupan kami, mendekati daripada ajal kami sekalipun, kami bisa mengamini bahwa ketika kami memiliki Engkau ya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu, maka itu cukup. Segala hal yang ada kami harus lepaskan, tapi kami akan kembali kepada Engkau. Dan disitulah kami akan kembali menikmati kasih yang lebih lagi, yang limpah lagi, yang memang hakikat daripada Engkau sendiri. Engkau yang adalah Allah yang adalah kasih. Pimpin ya Tuhan dalam kehidupan kami yang masih di dalam dunia ini, masih ada suka duka, masih berdoa, masih ada kesulitan-kesulitan, untuk kami boleh bersandar dan berdoa kepada Tuhan saja. Dalam kondisi bangsa negara kami yang sulit sekalipun saat ini, saya bersyukur kalau Tuhan masih memberikan iman kepada kami, sehingga apa yang kami kerjakan, kami tahu akan ada yang baik karena berasal daripada Engkau yang memberikan segala sesuatunya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita bersyukur untuk pelayanan Pendeta Audi di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Ada beberapa warta tambahan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama-tama adalah retreat Gereja GRI Kebun Jeruk akan diadakan pada tanggal 23 sampai 25 Agustus di Taman Bukit Palem Resort di Bogor. Kita bersama-sama menyaksikan video klip untuk acara ini. Di kota-kota besar seperti Jakarta, seringkali kita ke gereja hari Minggu, kita sibuk hari Minggu setelah ibadah, hamba Tuhan saja sibuk, banyak orang mau konseling, banyak orang mau ketemu, sehingga kita kurang banyak waktu untuk bisa berbincang satu dengan yang lain. Tetapi di dalam retret selama 2 hari, 3 hari kita punya banyak sekali waktu untuk berbicara hati ke hati satu dengan yang lain, saling mengenal, saling mendukung, sharing, saling mendoakan. Sehingga retret menjadi kesempatan di mana kita menghidupi yang namanya tubuh Kristus. Kita dipersatukan untuk menghidupi kasih Kristus, untuk menghidupi kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Allah Tritunggal itulah dasar daripada gereja. Karena Allah Tritunggal yang memilih orang percaya, yang memilih orang untuk diselamatkan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang memilih. Tuhan Yesus yang mencurahkan darah untuk pengampunan dosa kita. Roh Kudus yang melahirkan baru kita. Maka gereja itu bisa ada karena Allah Tritunggal. Allah Tritunggal bahkan di dalam istilah saya mengikatkan dirinya kepada gereja. Sehingga gereja itu menjadi begitu dekat dengan Allah Tritunggal. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengambil waktu untuk merenungkan isi hati Tuhan, untuk mendengarkan isi hati orang lain, dan membagikan isi hati kita kepada orang lain melalui retret GRI Kebun Jeruk tahun 2026. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, mari kita menyediakan waktu untuk pergi bersama-sama, hanya 3 tahun 1 kali, bersama-sama dengan seluruh gereja untuk merenungkan hati Tuhan dan untuk menghidupi hati Tuhan di dalam gereja yang seharusnya. Tuhan memberkati. Setiap hari Minggu di gereja kita ada kurang lebih sekitar 1.100 sampai 1.200 orang yang beribadah, yang terdiri dari jemaat dewasa, anak-anak remaja, juga anak-anak sekolah minggu. Bagaimanakah kita bisa mengenal satu dengan yang lain di tengah-tengah 1.100, 1.200 orang ini? Ini adalah satu kesempatan yang baik untuk kita bersama-sama bersekutu, kita saling mengenal, saling memperhatikan. Untuk itu kami mendorong bagi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama mengusahakan untuk mengikuti acara yang hanya diadakan sekali di dalam 3 tahun. Acara yang sangat langka dan belum tentu terulang di 3 tahun yang ke depan. Mari kita bersama-sama sekali lagi memanfaatkan kesempatan yang sangat langka ini, yang baik ini, untuk bersama-sama mengikuti acara retreat ini. Early bird akan segera berakhir,
minggu depan tanggal 12 Juli. Tetapi kami mendorong Bapak Ibu sekalian, jangan menunggu sampai tanggal 12. Mari kita bersama-sama setelah kebaktian ini selesai, kita segera mendaftar di lantai 1 di tempat pendaftaran. Dengan Bapak Ibu mendaftar lebih cepat, akan membantu panitia untuk melakukan persiapan-persiapan, pengaturan-pengaturan yang lebih baik. Mari bersama-sama kita mengikuti acara retreat gereja ini. Dan yang kedua, podcast mengenai pelayanan tim aksi kasih Sinode GRI sudah tayang hari Jumat yang lalu. Bapak Ibu bisa menyaksikan di channel YouTube GRI Kebun Jeruk. Demikianlah warta yang perlu kami sampaikan.